Kalau misalnya di underestimate secara langsung gitu sih, alhamdulillah belum pernah ya, belum pernah dapat apa namanya secara langsung, ih kok kamu D3 nih kayak gitu-gitu. Halo, perkenalkan namaku Fairos. Aku mahasiswa S1 dari Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP. Di sini aku tim S1. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan namaku Dini, aku dari Prodi D3 Komunikasi Terapan. Di sini aku mewakili dari vokasi atau D3. Pernyataan yang pertama, vokasi itu nanggung sekolahnya. Gimana? Sebenarnya enggak sih, karena kan 3 tahun ya, 3 tahun itu juga waktu yang cukup ya buat kita mendalami suatu ilmu gitu. Dan kalau misalnya kita mau lanjut atau masih merasa kurang nih buat keilmuannya atau secara praktiknya, itu bisa kok kita lanjut pendidikan terus gitu, nyampe S1, nyampe S2 dan seterusnya gitu. Kalau menurut aku mungkin hampir-hampir sama sih kayak Dini. Kalau dibilang nanggung juga enggak, cuma mungkin karena kuliahnya lebih cepet ya dan lebih banyak praktik, jadi mungkin agak terkesan lebih nanggung. Karena kalau S1 kan biasanya bisa langsung lanjut S2, kalau vokasi kan bisa lanjutnya ke S1 dulu ya Dini ya? Iya. Gitu. Jadi mungkin kalau nanggung sih enggak sih, cuman lebih baik gitu. Oke, pernyataan yang kedua, sarjana itu kuliahnya lebih nyantai. Waduh, kalau nyantai sih kayaknya tergantung ya. Tergantung dosen yang ngasih tugasnya gimana, tergantung mahasiswa juga nyikapinnya gimana. Nah, mungkin karena banyak teori juga ya. Kalau vokasi kan lebih banyak praktek, jadi lebih banyak take action mungkin di lapangan. Jadi mungkin agak terkesan lebih nyantai. Tapi menurut aku sih kalau nyantai tergantung mahasiswanya sih, sama tergantung ininya dosennya gitu. Kalau sarjana lebih nyantai, enggak ya. Malah ya tergantung, sama juga ya, kayak hampir sama kayak virus nih, tergantung prodinya juga gitu. Ada juga sarjana yang emang beban studinya emang tidak seberat program studi lain gitu. Tapi ya bukan berarti itu lebih nyantai daripada vokasi gitu. Oke. Next question. Vokasi itu dituntut harus tepat waktu lulusnya. Oke, kalau vokasi dituntut harus lebih tepat waktu, sebenarnya nggak ada yang menuntut harus tepat waktu gitu ya. Cuma kalau misalnya dari segi efisiensi waktu itu memang lebih baik itu lulusnya tepat waktu, karena misalnya teman-teman nih mau lanjut studi lagi atau misalnya langsung bekerja, itu nggak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia gitu teman-teman. Kalau dari aku jujur aku kurang tahu ya kalau masalah ini, tapi mungkin ya dari Dini jawab tadi aku agak mulai paham sih, mungkin emang kayak gitu. Tapi kalau dari aku sejujurnya masih belum tahu Kak, apakah itu emang kayak gitu apa gimana. Oke. Oke. Oke, sarjana itu peluang untuk lanjut studinya lebih besar. Gimana? Kalau menurut aku kayaknya nggak sebesar itu juga sih. Tapi mungkin kalau dulu iya, tapi kalau sekarang mungkin vokasi itu juga banyak peluang studinya juga. Jadi mungkin tergantung mahasiswanya juga sih. Kalau tadi sarjana ya, sarjana lebih besar peluang lanjut studinya daripada vokasi. Sebenarnya enggak juga, soalnya ya vokasi bisa juga lanjut ke S1, bisa juga lanjut ke D4 gitu, dan terus kayak pasca sarjana itu juga bisa banget. Tapi juga ada juga beberapa program studi yang belum ada S1-nya kayak gitu. Oke. Vokasi itu lebih capek karena banyak prakteknya. Enggak. Kalau misalnya dibandingkan dengan sarjana, itu semuanya punya porsi lelahnya masing-masing ya. Kayak ya yang vokasi ya lelah juga, capek juga, yang sarjananya juga ya capek juga gitu. Jadi semuanya punya porsi masing-masing gitu. Benar banget, aku setuju banget sih sama Dini. Jadi ya emang semuanya tuh punya ada porsinya masing-masing ya Dini ya. S1 ada porsi capeknya masing-masing, vokasi juga sama kayak gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata sih menurut aku. Oke. Sarjana itu biasanya lebih populer. Kalau menurut aku, kalau dulu mungkin iya.
Kalau dulu mungkin sarjana lebih populer, tapi kalau aku lihat-lihat semakin kesini vokasi juga banyak kok yang minat, jadi kayaknya enggak sih. Kalau menurutku ya hampir sama juga kayak virus, sarjana lebih populer daripada vokasi. Mungkin iya juga karena kan yang kayak vokasi ini kan baru juga ya, jadi mungkin beberapa generasi itu belum terlalu kenal atau belum terlalu mendengar gitu apa sih vokasi gitu. Tapi makin kesini juga banyak juga peminatnya kayak gitu. Oke, berarti setuju nggak dengan statement ini? Vokasi itu sering dianggap sebelah mata. Oh, aku dulu. Oke, vokasi sering dianggap sebelah mata. Sebenarnya kayaknya ya kalau misalnya dilihat dari pengalaman gitu. Soalnya ya mungkin itu tadi kayak jenjangnya lebih rendah ya daripada sarjana gitu. Cuma yang D3, cuma kalau misalnya D4 itu ya setara juga gitu. Jadi gimana kita sebagai individu tuh upgrade kemampuan atau kualitas diri aja sih gitu. Bener-bener, aku juga setuju sama gini, kalau itu tergantung orangnya sih. Kalau buat orang awam, mungkin yang belum tahu tentang informasi terkini, tentang kelebihannya vokasi gimana, mungkin bakal menganggap kayak gitu. Tapi kalau misal tahu informasi lebih lanjut, vokasi tuh nggak segitunya juga kok, sama juga sama sarjana, cuman beda sedikit ini aja gitu. Oke, agak santai ya jawabnya ya. Oh, iya. Oke. Jangan tegang. Oke, kalau gitu tolong ceritain nih, terutama buat anak vokasi, mungkin anak sarjana ada juga, gimana sih pengalaman kalian di underestimate, anak vokasi itu di underestimate di kalangan masyarakat, gitu gimana menurut kamu? Kalau misalnya di underestimate secara langsung gitu sih, alhamdulillah belum pernah dapat secara langsung, kok kamu D3 nih kayak gitu-gitu. Cuma kalau misalnya ditanyain orang, terus habis itu orangnya tanya balik itu ya pernah banget, kayak misalnya dari prodi mana nih, dari D3 Komunikasi Terapan, oh gitu. Terus loh kenapa nggak ngambil S1 sekalian kayak gitu sih, itu sering banget dapat pertanyaan kayak gitu ya. Kita jelasin kalau D3 tuh gini, kalau sarjana tuh kayak gini gitu aja sih gitu. Kalau yang secara langsung kayak yang julid di depan mata gitu nggak pernah sih. Oh, dari virus pernah ada pengalaman nggak? Ya kalau dari aku, karena aku emang basicnya sarjana ya, jadi aku belum pernah nemuin ada orang yang underestimate aku, karena emang ya kalau orang-orang biasa kan sarjana kan ngelihatnya ya udah sarjana kuliah atau sarjana gitu. Tapi ada beberapa keluarga aku yang emang anak vokasi kan, jadi lebih sering dengar kayak nih anak vokasi tuh di underestimate-nya tuh lebih ke kok vokasi sih, kok D3 sih, kenapa nggak sarjana aja, ya sama sih, kurang lebih kayak gini gitu. Tapi menurut aku tuh nggak menutup kemungkinan sih buat, maksudnya sama-sama aja gitu. Oke, virus kan sarjana ya, ada nggak waktu mau masuk kuliah dilarang untuk ambil vokasi? Kalau dari keluarga aku sih nggak ada, malah justru aku pernah sempat kepikiran pengen masuk vokasi sih, cuman keterimanya di sarjana gitu. Kalau dari Dini? Gimana berarti? Ada larangan nggak? Kan kamu vokasi nih, sebelum masuk sini ada larangan nggak dari keluarga atau dari masyarakat? Nggak ada sih, nggak ada. Oke, lanjut. Sarjana itu lebih banyak berkesempatan untuk beberapa lowongan pekerjaan. Nah ini nih yang sering banget didengar dari masyarakat, kalau yang banyak dapat pekerjaan tuh sarjana, kalau vokasi tuh susah gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut aku dan ngelihat dari lapangan kerjanya juga enggak. Jadi ya memang menurut sesuai sama mahasiswa juga, kayak skillnya gimana yang dilihat tuh itu ya gitu. Jadi enggak, menurut aku enggak sih. Ya, menurutku juga sama, benar-benar enggak ya. Soalnya ya banyak banget lowongan pekerjaan D3, S1, terus yang requirement-nya D3 atau S1 itu juga banyak gitu. Terus ada juga, aku juga pernah dengar-dengar nih misalnya ada khusus ya, kayak persyaratan khusus, tapi kalau misalnya kita punya keterampilan di situ, walaupun kita nggak memenuhi persyaratan itu, kita bisa aja masuk dan bisa aja keterima gitu. Kalau berdasarkan wawancara, berdasarkan kemampuan itu bisa banget gitu. Oke. Nih, vokasi seiring berjalannya waktu itu akan dihilangkan. Setuju nggak dengan statement itu? Enggak, justru malah ini malah sedang digencarkan. Buktinya juga ada pendidikan tinggi vokasi ya
di Indonesia ini. Terus juga aku juga pernah dengar juga kalau misalnya di luar negeri itu, di negara maju itu udah beda nih antara sarjana sama vokasi. Jadi misalnya orang-orang itu mau jadi penelitian, researcher itu ambilnya dari awal udah yang sarjana. Cuma kalau misalnya teman-teman mau kerja di lapangan, terus juga praktisi itu lebih ke terapan gitu atau vokasi gitu, dan jenjang pendidikannya juga udah ada gitu kalau di negara-negara maju ya, kayak misalnya S2 terapan, S3 terapan gitu. Jadi lanjutannya dari D4 atau D3 kayak gitu. Jadi nggak banget sih kalau misalnya dihilangin, malah justru kebalikannya gitu. Ya saya setuju, agak nggak make sense sih kalau misal harus dihapus, kayak nggak ada alasan khusus gitu loh buat ngehapus vokasi, karena ya itu tadi kayak vokasi, baik vokasi ataupun sarjana itu punya masing-masing skillnya sendiri, punya masing-masing kelebihannya sendiri yang itu tuh tetap berguna gitu ya Dini ya, buat semuanya gitu. Kayak ada bagiannya vokasi, ada bagiannya sarjana, kayak kita tuh sebenarnya tuh sama-sama aja gitu, punya skill masing-masing yang bisa dipakai untuk di lapangan pekerjaan nanti. Jadi menurut aku nggak make sense kalau misal harus dihapus.